kemampuan koreksi dan evaluasi diri itu adalah faktor utama membentuk kepribadian sukses, membentuk kepribadian beruntung. Evaluasi dan koreksi diri, bukan menyalahkan diri, berbeda yang mengevaluasi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Jamaah rahimakumullah. Pertama kita memunajatkan rasa syukur biqouli alhamdulillah, sekaligus membangun kesadaran terus-menerus dalam diri kita menjadi manusia yang dikendalikan oleh kesadaran. Karena pendidikan yang kita jalani, pendidikan yang tidak dibatasi oleh umur, pendidikan yang tidak dibatasi oleh tempat, waktu, dan keadaan, semuanya itu sesungguhnya adalah pendidikan. Dengan kata lain, semua Allah ciptakan itu untuk pertama membangun satu proses kesadaran. Bangun proses kesadaran. Kemudian yang kedua, sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada yang sia-sia dari apa yang diciptakan oleh Allah, yang dijadikan oleh Allah bagi mereka yang berfungsinya akal pikirannya pada posisi ulul albab, mereka yang tafakur. Orang mungkin kalau ngelamun itu nggak sulit, walaupun dampaknya orang lamun itu pusing. Orang yang tafakur menyelami kehidupan yang memiliki efek atau dampak terhadap diri kita, kemajuan kita, bertumbuh pikiran kita, bertumbuh potensi kita, berkaitan dengan keadaan jiwamu, nafsu, qadamali ghot. Tafakur untuk itu. Orang bisa jadi evaluasi diri atas sebuah kesalahan yang dilakukan tidak bagus terhadap yang kita lakukan, kok rugi, kok tidak baik, kemudian memperbaiki dengan tafakur. Oke, itu juga tafakur, tapi yang sulit itu adalah menembak, mengevaluasi terhadap diri kita, pengaruh terhadap jiwa kita, mental kita, pikiran kita, mindset kita. Ciri orang bijak, saat ada sesuatu kesalahan, kekurangan, apa yang kita lakukan di masa lalu, orang lain mudah mengkoreksi kekurangan dan kesalahan orang. Orang lain dan diri kita itu akan mudah melihat kekurangan dan kesalahan orang lain.
Kita sulit untuk melihat kekurangan dan kelemahan diri sendiri. Ini memang butuh latihan. Yang dimaksud lebih baik itu lebih baik dalam mengambil sikapnya, cara berpikirnya, bertindaknya untuk tidak masuk ke lubang yang sama yang telah menjatuhkan kita. Walaupun bukan berarti kemudian kita menjadi orang yang trauma gitu ya. Rasional itu butuh dilatih. Kita memerlukan bantuan untuk mengkoreksi kekurangan dari orang lain. Tapi setelah kita meminta orang lain untuk mengkoreksi, mengkritik kita, biasanya kita tuh sulit menerima. Menjadi orang yang besar itu saat memiliki kemampuan menerima masukan dari orang lain sampai pada titik tidak ada bedanya di dalam diri kita itu saat diberi masukan kritik oleh orang lain ataupun tidak, kita itu datar-datar saja, nggak gejolak marah begitu ya. Itu bisa dilihat begini, kalau kita keinginan untuk menerima pujian, keinginan untuk menerima sanjungan dan perhatian dari orang lain itu kuat, maka kita butuh belajar lebih untuk menjadi manusia bijak. Saat kita mendapatkan pujian, sanjungan, bagaimana perasaanmu? Bagaimana rasamu? Ya sulit memang. Kalau kita disanjung itu bangga, apalagi kita mencari sanjungan dan pujian, bisa dipastikan kita pasti keinginan untuk menghindari cacian, menghindari kritik, dan cenderung tidak siap menerima kritik, dan menjadi manusia mudah patah, getas. Tapi ini butuh latihan. Nek wis jambulen seperti Romo begitu sulit. Nek wis sak Romo ngene iki wis mudah patah. Aduh, lime wis gak enek. Lime wis gak enek. Kowe engko nek wis mulai jambulen, mulai jenggoten, mulai ganti putih, sudah beralih menjadi jenenge masuk zaman putih. Ya, itu wis lime wis gak enek lime. Kemudian ukara itu dikemas dengan cantik. Jangan mengolok dan membuli orang tua, enggak punya adab, enggak punya akhlak. Cantik kan? Ya nek wong tuwek mudah patah kan gampang stroke. Tuwek. Makanya butuh dilatih sejak awal. Ya, tombone piye sih? Kan dasar taubat yang menyertai kehidupan kita. Sekali lagi, kalau kita akal ada orang memuji, bukan kebanggaan yang kita cari. Kita kadang memerlukan itu, tapi untuk memberikan respon balik yang positif supaya kita tidak menjadi orang yang salah dalam bersikap. Kalau ada orang datang ke saya, tamu datang ke saya, dia suka memuji saya, maka saya berpikir, dia berarti juga ingin adanya perilaku timbal balik untuk dipuji. Sikap kita kan itu.
Padahal saya juga latihan, wong saya terbiasa cuek. Saya itu terlatih cuek. Kowe moro karepe entuk pujian, ora tau entuk pujian Karama. Wis tangeh lamun kowe entuk pujian Karama. Mergo aku wis kaya wong lali, gak mengin muji. Karena saya sendiri juga tidak ada keinginan itu. Jadi tapi kemudian kadang itu iksan, CS itu kebablasan. Alah Rama gak butuh pujian, rusak ya karepmu, gak ya karepmu, gak sah matur pisan. Biasanya kan ngono. Rileks. Guyonane ngono kan. Saya butuh latihan. Kadang saya juga kaget. Aku kok enggak memberikan respon revert balik ke yang bersangkutan gitu. Dalam hal itu saya juga manusia buruk, ya buruk. Anak-anak saya itu mungkin enggak pujian, enggak pernah saya dapat pujian. Itu kesalahan pemimpin, itu enggak pernah memuji anak buahnya, itu memang salah. Salah. Enggak pernah ada sambutan. You're welcome. Selamat datang. Itu enggak ada. Romo salah dalam hal ini. Seharusnya kalau ada orang baru ya langsung kita memberikan hauri datang. Ini menjadi istimewa kan gitu. Zaman saya enggak pernah teko hati ini untuk mengucapkan hal itu. Seharusnya dilakukan. Saya cenderung cuek. Teko karepmu gak karepmu. Penakmu kono kan gitu. Salah ini, saya sadar salah. Ya lumayanlah tahu kalau itu salah. Kan gitu. Dampaknya kan nek sowan kan wedi. Yalah gak tahu di semi karo Rama ya. Tapi sungguh gak ada kebencian di situ. Sungguh di dalam batin saya suka kepadamu. Tapi gak perlu dilesankan bayangan saya. Oke, itu. Kembali. Kemampuan koreksi dan evaluasi diri itu adalah faktor utama membentuk kepribadian sukses, membentuk kepribadian beruntung. Evaluasi dan koreksi diri. Bukan menyalahkan diri, berbeda ya mengevaluasi diri. Tadabbur, mengevaluasi diri. Tafakur. Itu sesuatu yang menjadi pijakan kamu untuk menjadi bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Tidak hanya teknis, tidak hanya kesalahan-kesalahan manajemen atau administrasi. Karena administrasi, sistem administratif yang sifatnya data, itu fungsinya adalah support media. Orang jangan salah tempatnya. Jangan salah tempat. Terkadang evaluasi itu hanya sifatnya yang nuansanya atau dimensinya itu support. Itu wilayah administrasi, wilayah data. Aku dulu usaha ini, saya dulu bekerja di sini, saya dulu melakukan kegiatan produksi ini, tapi saya nggak bisa jual atau rugi. Kemudian evaluasi. Kemudian teknisnya kamu ambil dari hanya yang bersifat administratifnya.
Bahkan mungkin manajemennya, komunikasinya yang kurang mungkin. Umpamanya kan begitu. Tidak hanya ini. Yang dimaksud unsur evaluasi diri ada elemen tafakur. Ya, yang dimaksud dengan evaluasi diri ada unsur, ada elemen tafakur. Kesalahan masa lalu yang kita lakukan, sejauh mana membentuk karaktermu dalam berpikir dan karaktermu dalam bertindak dan karakter pribadimu dalam hubungan sosial, komunikasinya. Yang sulit orang itu mengevaluasi ini. Dikira sudah komunikasi, padahal hanya sepihak, hanya pendapatnya diri sendiri. Dianggap sudah komunikasi, padahal orang lain sudah sangat jengkel. Sering loh orang begitu itu. Evaluasi, komunikasi, jengkel ki janine. Ning sing jengkel ki gak romongso, nek jengkel romangsane wis komunikasi gitu loh. Enak orang model itu, ada di sini orangnya ada banyak kok. Gitu, kan. Timbangan ngelok nekonang, ngelok awake dhewe gitu kan ya. Walaupun nyatanya sih kita nggak terlalu kepo setingkat kita masing-masing.